Apakah tahu, Bapak Ibu, makanan yang sering kita anggap sehat bahkan nikmat ternyata bisa jadi rumah bagi parasit yang berbahaya, terutama untuk tubuh lansia yang sudah lemah. Bayangkan, sekotak sarden yang kadaluarsa bisa mengandung parasit Anisakis sp hingga 100% loh. Bukankah itu lebih menakutkan dari film horor? Kalau kita tidak waspada, makanan yang seharusnya memberi energi malah jadi sumber penyakit. Di video hari ini, kita akan bahas 5 makanan berbahaya ini secara mendalam, lengkap dengan bukti penelitian dan cara pencegahan. Jangan lupa like dan subscribe, agar informasi penting ini selalu ada di beranda Anda. Saya mengerti, Bapak Ibu pasti berpikir, tidak mungkin dong makanan yang dijual di pasar juga berbahaya. Tenang, klaim ini bukan omong kosong. Penelitian di jurnal 2 Trik tahun 2025 menunjukkan bahwa sarden kadaluarsa memiliki tingkat kontaminasi parasit lebih tinggi dibanding yang masih segar. Selain itu, USDA mencatat bahwa parasit seperti Giardia dan Toxoplasma sering ditemukan dalam makanan yang kurang matang. Hasil penelitian di Amerika Serikat bahkan menunjukkan bahwa 1 dari 10 orang mengalami keracunan makanan setiap tahun, dan lansia berisiko 3 kali lebih tinggi mengalami komplikasi. Bahkan, seorang nenek di Medan pernah mengalami diare berlarutan selama seminggu karena makan ikan bakar yang kurang matang. Bukti ilmiah dan cerita nyata ini membuktikan bahwa bahaya ini nyata. Banyak Bapak Ibu suka memberikan makanan segar atau olahan cepat untuk orang tua, berpikir itu lebih sehat. Tapi tahukah Anda? Daging mentah, ikan kurang matang, atau sayuran yang tidak dicuci bersih, bisa membawa parasit yang merusak sistem pencernaan. Seorang kakek di Jakarta pernah makan daging panggang yang kurang matang dan terinfeksi cacing pita Taenia solium, yang menyebabkan nyeri perut dan kerusakan saraf. Masalahnya, sistem kekebalan lansia sudah menurun, jadi tubuh sulit melawan infeksi. Biaya pengobatan juga tidak murah, bisa mencapai jutaan rupiah. Saya sendiri pernah melihat keluarga yang kesulitan karena orang tua terkena penyakit ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui makanan mana yang harus dihindari. Mari kita bahas dengan bahasa yang mudah, ya. Parasit dalam makanan seperti penyamun yang menyelinap ke dalam tubuh. Misalnya, Toxoplasma gondii yang ada dalam daging sapi atau babi, kurang matang seperti spion yang merusak otak dan mata. Giardia yang ada dalam air atau sayuran tidak dicuci bersih seperti sapu kotor yang menyumbat saluran pencernaan. Berbeda dengan obat yang hanya menangani gejala, pencegahan seperti memasak matang adalah pagar yang melindungi tubuh dari serangan parasit. Bayangkan, memasak daging hingga suhu 71 derajat Celcius adalah seperti menutup pintu rumah dari pencuri. Daging mentah atau kurang matang itu, bisa mengandung Trichinella spiralis dan Taenia solium. Gejalanya bisa berupa nyeri otot, mual, dan bahkan kerusakan saraf. Jadi, jangan sampai daging panggang setengah matang jadi hidangan favorit kakek nenek ya. Lebih baik matang sampai tidak ada darah lagi, meskipun rasanya sedikit kurang segar. Nah, ikan dan seafood yang kurang matang juga mengandung Anisakis sp dan Vibrio. Gejalanya bisa berupa reaksi alergi, nyeri perut, dan diare. Sushi memang enak, tapi bagi lansia, itu seperti makan bom waktu. Lebih baik masak hingga matang, atau pilih yang sudah dikukus saja. Lalu, sayuran dan buah mentah yang tidak dicuci bersih itu bisa mengandung Giardia dan Cyclospora. Gejalanya, diare, mual, dan dehidrasi. Jangan malas mencuci sayuran, Bapak Ibu. Seperti mencuci tangan sebelum makan, ini adalah langkah kecil yang berharga. Telur mentah atau kurang matang juga perlu diwaspadai karena bisa mengandung Salmonella dan Toxoplasma, yang gejalanya bisa berupa demam, muntah, dan diare. Terakhir, makanan kemasan yang sudah kadaluarsa, bisa mengandung Anisakis sp dan bakteri berbahaya. Gejalanya keracunan makanan dan reaksi alergi. Jangan hemat terlalu jauh Bapak Ibu. Makanan kadaluarsa lebih baik dibuang daripada membuat orang tua sakit. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, orang dengan penyakit ginjal, diabetes, atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah harus lebih hati-hati. Tips ini memang berdasarkan penelitian, tapi selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengubah pola makan ya. Efek samping mungkin saja terjadi, seperti diare ringan, jadi perhatikan respons tubuh. Jangan sampai informasi ini malah menjadi sumber kesalahpahaman ya. Jadi, kesimpulannya, pencegahan adalah kunci.
Masak makanan matang, cuci sayuran dan buah dengan bersih, periksa tanggal kadaluarsa, dan konsultasikan dengan dokter. Mulai besok, cobalah untuk memasak daging hingga matang dan mencuci sayuran dengan air mengalir. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada semua bapak ibu dan keluarga. Jangan lupa, bagikan video ini kepada teman dan keluarga, agar mereka juga terinformasi. Tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda ya. Apakah makanan kaleng yang belum kadaluarsa aman? Ya, tapi periksa kondisi kemasannya dulu. Bisakah lansia makan sushi? Disarankan menghindari kecuali sudah dipasteurisasi. Bagaimana cara membersihkan sayuran dengan benar? Cuci dengan air mengalir selama 2-3 menit, atau rendam dalam larutan garam.